Memberikan makan tanpa syarat, memberikan makan gratis setiap hari. Ada jalannya agak terpincang-pincang, makan di situ. Seorang ojol bercerita ke setiap hari dia bisa makan di sana, sehingga bisa nabung selama 3 bulan untuk membelikan sepeda anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Hakiki. Teman-teman biasa memanggil saya Rifan. Usia saya 48 tahun. Saya asli dari Gresik, tinggal di Malang sekitar tahun 2015-an insya Allah. Aktivitas saya sehari-hari, saya dan istri mempunyai bisnis toko online, ya, membuat produk celemek anak-anak. Produk ini custom, satu paket, ada namanya topi, ada peralatan masaknya, kemudian ada celemek. Makin kesini di pandemi itu makin banyak permintaan, makin besar, sehingga toko online yang saya dirikan dengan istri bisa spesifik menjual itu sebagai produk unggulan apa yang ada di toko online saya sampai saat ini. Itu kalau core bisnis apa yang saya kerjakan bersama istri. Sedangkan saya sendiri, saya orang informatika, basicnya orang-orang teknik komputer. Kemudian perjalanan hidup membuat saya ke beberapa kali pekerjaan yang ada hubungan dengan sales and marketing. Qadarullah, diperjalankan Allah, kenal dengan banyak orang, terus ketemu dengan komunitas grup WA namanya Malang Marketing Club. Itu adalah suatu komunitas para penggiat properti yang isinya bisa developer, bisa agensi perumahan, bisa makelar. Di situ karena hobi saya itu jualan juga, saya jualan suatu produk yang tidak ada hubungannya dengan produk utama dari Malang Marketing Club, seperti kopi, terasi, sama sambal waktu itu. Saya membangun personal branding bahwasanya saya penjual itu. Lah teman-teman akhirnya ngumpul, mereka saling ketemu silaturahim, akhirnya saya kenal dengan banyak orang. Selanjutnya itu di 2015 ya, 2016 ada suatu kegiatan semacam workshop Business Basic Training. Business Basic Training itu suatu workshop yang dikemas ala pesantren dan di situ semuanya gratis. Kurang lebih yang diajarkan yang pertama tentang ketauhidan, membuka kesadaran diri kita bertauhid dari pertama. Hari keduanya tentang ilmu bisnis berbagai macam. Yang ketiga tentang harmonisasi keluarga, jadi namanya Family Mastery. Yang di situ saya tertarik, saya lihat, loh ini sangat luar biasa, kaitannya dengan pengusaha, kaitannya dengan bisnis. Batch yang ke-23 di Lamongan Paciran, saya diperjalankan Allah ke situ dengan bareng teman MMC, satu grup ikut kegiatan itu. Lah ternyata saya makin tahu, makin ketemu banyak orang. Di situ saya juga kenal dengan pengasuhnya, foundernya, karena komunitas pesantren bisnis Indonesia ini didirikan Ustadz Arif Abu Samil, seorang penggiat dakwah asalnya dari Banjarnegara. Di tahun 2020 awal pandemi itu, setiap alumni yang ada di kota-kota dapat instruksi dari Ustadz Arif Abu Samil bagaimana masyarakat yang terdampak pandemi itu PBI Pesantren Bisnis Indonesia ambil peran untuk meringankannya, sehingga yang terjadi adalah gerakan dengan nama Dapur Umum Peduli Umat. Kegiatannya adalah mengolah makanan di suatu tempat dan disebar pas waktu Ramadan, bulan puasa. Karena kegiatan kami workshop itu kan kegiatan dakwah yang di situ ada masaknya. Berarti kami sudah terbiasa masak. Intinya seperti itu.
Makanya kenapa ada instruksi membuka dapur umum. Pas waktu puasa, kami para alumni PBI dari berbagai macam batch ya, saling bergotong royong, ayo masak. Kebetulan memang ada orang yang ahli karena beliau punya bisnis catering. Nah, kemudian berbagai macam donasi, ada beras, ada macam-macam itu, sehingga bisa menjadi suatu makanan yang dikemas pada foam dan disebar. Di tahun 2021 mulailah berkembang ide dari PBI Pusat bagaimana workshop 3 hari 2 malam itu dipadatkan, karena peraturan dari kita kan tidak boleh mengadakan acara secara besar seperti itu, sehingga ada istilah lagi namanya bisnis akademi. Jadi pelatihannya menjadi 1 hari. Nah, tetapi ada pendampingannya selama 3 bulan. Jadi konsepnya seperti itu. Di Malang ini bisa kami adakan bisnis akademi batch 1, mengadakan acara di hotel, pendampingannya selama 3 bulan, 1 minggu, berarti 12 kali pertemuan, dan itu alhamdulillah sangat sukses, dan alumninya ada sekitar 30-40. Karena masih pandemi, kami terus berkarya, kami terus bergerak, kami terus bangun umat, tercetuslah Rumah Makan Rakyat. Jadi konsep dari Rumah Makan Rakyat adalah memberikan makan gratis setiap hari dengan konsep menjamu tamu. Ada satu tempat yang itu para pengunjung berdatangan, kan beda dengan yang dapur umum. 2020 kami mengadakan dapur umum sudah dong. Di tahun 2021 kegiatan dari PBI ini dapur umum masih terlaksana di bulan puasa. Plus ada bisnis akademi itu tadi. Di 2021 dapur umum Malang ini diadakan di rumahnya alumni PBI di Dirgantara, ngadakan di situ, dan kami kenal dengan berbagai macam komunitas. Ada komunitas Bubuke Wong Alam, ada komunitas dari X-Bank, komunitas lain yang mereka itu bisa jadi masak atau juga sebagai distribusi. Jadi makanan itu disebarkan. Nah, disitulah saya kenal dengan Pak Ardi namanya, salah satu ketua komunitas X-Bank namanya di Malang di tahun 2021. Di tahun 2022 itu akhirnya terjadi perbincangan di belakang layar tentang Rumah Makan Rakyat, dan kebetulan diterima sama Pak Ardi itu memakai tempatnya. Singkat cerita seperti itu. Kebetulan tempat beliau adalah ruko, yang dimana itu juga tempat tinggal beliau dan tempat usaha beliau yang sudah tutup. Jadi properti, meja dan lain sebagainya sudah tersedia, dapurnya sudah ada, kompor dan lain sebagainya. Akhirnya kami membentuk tim kecil, di mana ada ketua, ada sekretaris, ada penanggung jawab keuangan untuk mengadakan kegiatan namanya Rumah Makan Rakyat. Dan kami sudah dapat amunisi orang-orangnya alumni dari Bisnis Akademi 1. Dari situ Rumah Makan Rakyat berdiri pada tanggal 1 Juni 2022. Kenapa kami memilih tanggal 1 Juni itu karena bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Rumah Makan Rakyat ini konsepnya untuk semua golongan, tidak memandang agama, ras, suku, dan lain sebagainya. Karena kami konsepnya adalah memberikan makan tanpa syarat. Jadi siapapun yang datang insya Allah pasti butuh. Dan bisa jadi juga orang covernya kelihatan orang mampu, padahal dia lagi bermasalah, dia lapar dan ada, dan itu kenapa tidak, begitu loh. Kami berdiri dengan minimal 50 porsi dengan cara bantingan, istilahnya setiap pengurus itu mengeluarkan uang dari pribadi. Dihitung satu porsi ketemunya berapa, kita bikin berapa porsi, seperti karena kami ada pengalaman di dapur umum, jadi kurang lebih kan sama, cuma bedanya ini nanti setiap hari dan terus dinamis. Kebetulan yang bisa terlibat itu hanya beberapa alumni PBI atau BBT. Yang paling banyak adalah alumni dari Bisnis Akademi malah.
Di situ ketemu dengan Mas Lutfi, dan di Rumah Makan Rakyat beliau dapat plot tugas untuk masak. Kemudian di situ juga ada Pak Hertanto, keahliannya adalah tentang accounting, manajemen keuangan yang kami kelola secara manual akhirnya diperbaiki oleh beliau. Dan seluruhnya ini alumni-alumni dari Bisnis Academy. Sampai ketua RMR yang awal, yang penunjukannya itu penunjukan langsung, itu juga alumni Bisnis Academy, Mas Denny. Nah, yang terlibat lagi Bu Nur. Kalau Bu Nur Hayati itu sama kayak saya dari BBT, alumni BBT. Yang menjadi sekretarisnya dan punya kemampuan yang sangat luar biasa, Mbak Nurma, itu juga alumni Bisnis Academy 1. Jadi masing-masing ini ada berapa orang itu ya? Ada 5-6 orang itu masing-masing bergerak dan bisa jadi operasional Rumah Makan Rakyat. Kami berangkatnya dari yang penting jalan dulu. Sampai 3 bulan pertama itu 50 porsi. Dari yang 50 sekarang menjadi 180 rata-rata. Karena kegiatan Rumah Makan Rakyat ini memberikan makan gratis tanpa syarat setiap hari. Pengunjung atau penerima manfaat ini datang, ambil nomor antrian, diserahkan ke bagian pelayanan, dan di situ ada teman-teman plating ini menyerahkan ke bagian pelayanan itu. Jadi nasi, kemudian dikasih lauk pauk, sayur mayur. Nah, di kami itu sudah ada ketentuan bahwasanya ada karbohidratnya, ada proteinnya, seperti itu. Kemudian ada sayur. Berhubung kami buka itu mulai jam 6, rata-rata pengamatan saya, kalau yang pagi itu yang usia sepuh, ada jalannya agak terpincang-pincang, makan di situ. Terus ada penjual majalah di perempatan Sulfat itu, mesti nomor antriannya nomor 1 karena dia paling pagi. Kemudian banyak beberapa kali penerima manfaat di RMR itu satu keluarga, bukan hanya personal. Jadi ada bapak dan 4 anaknya makan di situ, malah pakai pakaian seragam. Ada ibu, bapak, anaknya makan di situ. Jadi berbagai macam golongan. Sebagian besar penerima manfaat ini memang teman-teman ojol, sekitar 60% lah bisa dikatakan. Seorang ojol bercerita kepada pengurus dan orangnya itu nangis berceritanya, terima kasih kepada pengurus Rumah Makan Rakyat. Setiap hari dia bisa makan di sana sehingga bisa nabung selama 3 bulan untuk membelikan sepeda anaknya. Itu di pengurus yang cerita ke saya. Kalau saya sendiri ada anak muda ya, ganteng, good looking, ketemu saya kebetulan, dan dia berterima kasih sambil agak terisak juga, posisinya nganggur. Dia dari Kalimantan, kemudian ke sini jobless, tidak ada pekerjaan, anaknya sakit, dan dia sangat berterima kasih banget pada waktu pagi dapat sarapan, dan itu sangat luar biasa bagi kami pengurus. Kemudian ada juga orang-orang disabilitas, karena di sampingnya ruko RMR itu ada pijet tunanetra. Itu kalau masuk ke Rumah Makan Rakyat itu 8 orang, 7 orang saling bergandeng tangan, itu sangat luar biasa juga. Dan bagi kami para pengurus, ucapan terima kasih yang disampaikan para penerima manfaat itu bagi kami seperti vitamin ya. Terima kasih Mas, terima kasih Pak, itu bagi kami sangat luar biasa. Kami yang merasakan sendiri kondisi di lapangan seperti itu. Harapan kami, para penerima manfaat ini, para pengunjung ini, para pelanggan ini, itu nanti juga bisa menjadi pemberi manfaat. Mereka juga terketuk hatinya. Dan ternyata kejadian, ada penerima manfaat orang-orang biasa, setelah sering makan di situ akhirnya terketuk. Oh iya sih, malah tanya, bolehkah kami menyumbang? Lu monggo silakan. Artinya kan mereka kepingin berkontribusi juga. Jadi bahasa yang saya pahami, kalaupun kami para pengurus ini atau para donatur pemberi manfaat, tapi juga penerima manfaat, menerima manfaatnya apa? Berarti uangnya bisa untuk kemaslahatan. Uangnya ada yang menerima dari sedekah dia. Sedangkan kami relawan-relawan yang meluangkan waktu dan tenaga di sana. Ternyata kami juga sebaik-baiknya manusia kan yang bermanfaat. Kami juga bermanfaat. Bisa jadi orang itu aktivis masjid,
Bisa jadi orang aktivis di organisasi massa, seluruhnya ini kan bagaimana berkontribusi, bagaimana kita bergerak, bagaimana kita bermanfaat. Lah RMR adalah salah satu contohnya. Sesuatu kegiatan itu ternyata bisa mengumpulkan dari berbagai entitas untuk menjadi satu kegiatan bersama. Siapa yang mau melakukan sesuatu yang positif, kami menerima semuanya. Tidak mesti berupa materi, bisa juga ayo nyambung persaudaraan, nyambung kekeluargaan, apa yang kami bisa di bidang masing-masing. Karena kami yakin sekecil apapun kontribusi dari kami para pengurus atau pemberi manfaat dalam tanda petik, itu dihitung dalam satu rangkaian kegiatan memberikan makan. Yang mau saya sampaikan adalah mari kita melatih kepedulian kita. Nanti Anda yang bisa merasakan sendiri, insya Allah akan ada hadiah terindah dari Allah untuk kehidupan kita, keluarga kita, untuk spiritual journey, perjalanan spiritual kita. Itu yang bisa saya sampaikan.